warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Radar Malang TV, pertama kali nih bertemu dengan saya. Perkenalkan, saya Sangrila yang mana beberapa waktu ke depan akan menemani teman-teman Sobat Radar Malang TV di acara Podcast Rama kali ini. Oke, jadi podcast kali ini kita akan mengusung tema nih yang lagi memang hangat-hangatnya dan juga kontribusi dari para pemuda itu sangat dibutuhkan. Yang mana temanya merupakan karya anak muda dalam dinamika pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke, yang tentunya setelah ini kita akan langsung saja berkenalan dengan Mas dan Mbak yang ganteng dan cantik tentunya dan menter sekaligus juga, yang mana bau-bau generasi yang terkenal dengan semangat 45-nya dan juga personal branding yang aur-auran dengan segala prestasinya. Oke, langsung aja yuk kita kenalan dengan bintang tamu kita kali ini. Oke. Halo teman-teman semuanya. Halo Kak, halo Sobat Radar Malang TV. Halo. Oke, sebelum kita menuju ke pembahasan kita, mungkin bisa dikenalkan dulu nih Kak. Boleh gantian, terserah dari siapa saja. Oke, dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Halo Sobat Radar Malang TV, perkenalkan nama aku Nabilah Ulil Fikriah. Saat ini menempuh S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Oke. Halo Kak Nabilah ya berarti. Ini nanti saya panggilnya Putri Nabilah. Iya, Putri Nabilah. Siap Putri Nabilah. Oke, silakan. Halo Sobat Radar Malang TV, perkenalkan nama saya Dawam Masrur, biasa dipanggil Dawam. Dan saat ini saya seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Hukum. Oke, halo Putra Dawam berarti ya ini ya. Iya. Oke, kita santai aja nih Kak ya, soalnya kan kita para Gen Z nih, walaupun kita beda 2 dan 1 tahun aja. Nah, mungkin bisa saya bacakan terlebih dahulu Kak, karena saya sudah sempat berkenalan sih, walaupun lewat CV aja ya. Nah, ini kan putra dan putri kebanggaan Indonesia, apalagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, aku sempat baca di CV kakak-kakak, kalau kakak-kakak ini merupakan winner dan juga runner up 1 ya. Betul dari Duta Parekraf Jawa Timur. Nah, terus juga tadi saya sudah sempat ngobrol sama Putra Dawam, kalau semisal teman-teman ini juga mewakili di kegiatan nasional atau apa ya, kancah nasional mungkin ya, di Parekraf ini sendiri, dan juga mendapatkan gelar Duta Bisnis dan juga Best Speech. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman ini ya. Oke, kita santai aja nih Kak, langsung aja mungkin ya kita bahas terkait pembicaraan kita kali ini. Pasti teman-teman tahu dong dan sudah pernah dengar terkait pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, soalnya saya juga kurang mengetahui terkait pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Bisa dari siapa saja? Boleh banget ya. Oke. Jadi Parekraf atau pariwisata dan ekonomi kreatif itu terbagi menjadi 2 sektor. Yaitu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sendiri. Nah, pariwisata adalah kegiatan berwisata ya untuk warga lokal maupun mancanegara. Sedangkan ekonomi kreatif adalah produsen dan distribusen beride atau UMKM yang memiliki ide kreatif yang akan nantinya disebar di seluruh Indonesia maupun ke kancah internasional. Nah, kalau untuk pariwisata itu memiliki 2 sektor. Yang pertama sektor modern dan tradisional. Sedangkan wisata itu terdapat 3 bagian. Bagian alam, modern, dan buatan. Nah, untuk pariwisata sendiri itu harus memiliki 7 sabta pesona. Apa aja nih Kak? 7 sabta pesona ini itu ada salah satunya tata tertib ya, seperti tata tertib apa aja Kak Dom? Ramah, tentram, damai. Oke. Untuk ekonomi kreatif memiliki 17 subsektor, di antara ada seni rupa, ada karya, dan budaya, seperti itu. Oke, sangat mudah dipahami ya tentunya teman-teman Sobat Radar Malang TV, karena pariwisata ini sendiri itu juga merupakan ekonomi
yang paling tinggi ya Kak ya, Iya, untuk menunjang perekonomian di Indonesia. Apalagi saya pernah baca bahwasanya dalam pariwisata dan juga ekonomi kreatif sendiri, Indonesia itu menduduki peringkat ketiga ya di Indonesia. Setelah Amerika dan Korea ya. bener banget. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, apa sih yang menjadi keunggulan dari pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia itu sendiri? Mungkin saya jawab ya, Ya, karena silakan. pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia ini semakin kesini, apalagi di tahun 2023 ini banyak sekali perubahan. Apalagi setelah terjadinya corona, itu ada namanya gerbang baru. Oke. Jadi setelah corona ini sebenarnya mengalami penurunan karena setelah corona ini ada gerbang baru dan inovasi-inovasi baru. Bahkan anak muda ini jadi stakeholdernya membranding pariwisata dan UMKM yang ada di daerah-daerah, mungkin daerah-daerah pelosok ya, yang belum terkenal oleh masyarakat luas. Jadi kita sebagai anak muda nih harus menjadi stakeholder, menunjukkan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia ini sangat maju dan harus sustainability ke depannya, seperti itu. Betul sekali, sudah sangat menjawab tentunya, karena pasti kita ketahui semua sektor itu sangat penting. Ya. Apalagi sekarang generasi muda tentunya itu yang merupakan stakeholder yang dikatakan oleh Putri Nabila tadi. Nah, dari beberapa yang sudah kita bahas itu tadi, kita pasti penasaran, apalagi saya nih Kak yang ada di sini, penasaran kenapa sih mereka bisa memilih Duta Parekraf ini sebagai penjembatan mereka untuk mewujudkan mimpi-mimpinya mereka. Nah, aku mungkin mau flashback nih Kak, gimana sih dulu kenapa dan ikut di Duta Parekraf ini sendiri? Dari Kak Silakan. Dewa dulu. Waduh, saya dulu nih. Oke, silakan. Jadi sebenarnya ketertarikan saya dalam dunia traveling. Saya juga terjun kepada kegiatan masyarakat, Kak. Nah, saya melihat itu bahwasannya ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur tentunya, ajang saya pertama kali kan ada Jawa Timur ya. Itu sebenarnya banyak yang terlupakan dan banyak yang tidak terjarah oleh halayak umum. Maka tujuan saya dalam pengalaman saya dari saya pengabdian masyarakat, dari saya suka traveling juga. Nah, saya ini ingin mengimprove diri saya supaya saya menjadi orang yang bermanfaat. Nah, selain saya bisa menjadi konten kreator dan saya juga penggerak pengabdian masyarakat, dan saya juga ingin menjadi sosok yang ikonik di dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif. Nah, maka dari itu saya terjun nih Kak di ajang Duta Parekraf Jawa Timur ketika itu pertama kali. Nah, ternyata banyak insight yang lebih banyak yang saya temui dan saya dapati juga, ternyata kita sebagai duta itu juga sangat terjun sekali pada masyarakat. Nah, dari itu maka saya ingin mengimprove, ingin mengembangkan perekonomian di Jawa Timur supaya menjadi sustainable economy yang akan merealisasikan sustainable development goals gitu. Oke. Mungkin kalau Putri Nabila. Silakan Oke, Putri. baik, Sobat Radar Malang. Kalau dari aku sendiri, karena backgroundku dari jurusan aku ya Kak, ada penjurusan lagi Siahah, yaitu pariwisata. Nah, Oke. di penjurusan ini pastinya aku dapat materi-materi tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, dari situ mulai tertarik nih di bidang pariwisata, karena sebenarnya kita itu tahu pariwisata cuma wisata-wisatanya doang nih. Betul. Tapi setelah aku mengikuti ajang Parekraf di Jawa Timur, oh ternyata nggak hanya itu aja kok. Setelah aku terjun langsung juga, oh ternyata seperti ini. Terus juga karena waktu itu aku diamanahkan oleh dosen untuk mengikuti ajang ini. Sebenarnya ini tanpa dirancang juga ya, Oke. karena ada dorongan juga dari dosen dan fakultas, akhirnya disupport juga, dan alhamdulillah sampai di titik sekarang ini. Alhamdulillah, berarti memang background dari Putra dan Putri kali ini itu memang sudah menjembatani untuk bisa ikut pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, sebenarnya saya juga penasaran nih Kak, dan teman-teman semuanya mungkin ya, kan ada duta wisata juga nih. Nah, apa sih perbedaannya dari duta Parekraf dan duta wisata itu sendiri? Gitu. Nah, kalau Duta Parekraf itu mencakup 5 hal utama, Kak. Oke. Yang pertama ada pariwisata, ada wisata, ada ekonomi kreatif, UMKM, dan juga bisnis. Nah, ini yang unik yang ada di Duta Parekraf. Boleh dilanjut? Iya,
Dan kalau di Duta Wisata sendiri itu lebih fokusnya ke ranah wisatanya. Betul. Karena kalau di Parekraf kan ada ekonomi kreatifnya juga. Nah kalau wisata ini berfokusnya di wisata aja. Kalau Parekraf lebih luas lagi cakupannya, pariwisata dan ekonomi kreatif. Gitu. Oh, dipahami. Oke, gitu ya teman-teman. Berarti ketika teman-teman memang ingin menggali lebih terkait pariwisata dan juga bahkan UMKM, terus kemudian juga ada ekonomi kreatif, itu bisa ikut Parekraf, gitu ya. Sekalian promosi nih Kak, gitu ya. Oke, jadi aku penasaran juga. Kalau kegiatan kita kali ini kan juga termasuk dalam kegiatan 1 tahun menjabat atau mungkin 2 tahun menjabat? 1 tahun. Satu tahun menjabat di Duta Parekraf sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja nih yang bisa membangun Parekraf dari putra-putrinya itu sendiri? Gitu, mungkin bisa dijelaskan. Dari aku dulu ya? Boleh. Karena kita dari paguyuban ini membentuk sebuah kepengurusan juga, pastinya di kepengurusan ini memiliki advokasi. Oke. Kita mengembangkan sebuah advokasi. Nah, dari advokasi ini kita bisa menjalankan atau merealisasikan apapun program kerja untuk pariwisata dan ekonomi kreatif di masyarakat. Jadi kita bisa terjun langsung nih ke masyarakat melalui advokasi tersebut. Gitu kan. Oke, ada tambahan mungkin Kak Dawam? Nah, sebagai Duta Parekraf sendiri, kami itu sebagai promotor, inovator, dan inspirator. Yang dimana itu telah mencakup internal dan eksternal kepada sama Duta Parekraf dan pada halayak umum lainnya. Oke, dipahami. Jadi memang kegiatan 1 tahun ke depan itu benar-benar mengunggulkan pariwisata dan ekonomi kreatif itu sendiri ya. Nah, mungkin aku juga sempat lihat live Instagram dari Grand Final yang dilaksanakan di Jawa Timur, di regional. Nah, aku sebelumnya ingin bertanya terlebih dahulu. Dari Duta Parekraf ini sendiri, di Jawa Timur kan banyak beberapa regional, mungkin perwakilan kabupaten dan lain sebagainya. Nah, kalau di Duta Parekraf ini sendiri, apakah ada ketentuan khusus? Jadi semisal ada satu perwakilan dari Kabupaten Pasuruan nih, atau mungkin dari Kabupaten Malang, Kota Malang, atau Ponorogo dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk di pageant kita di pariwisata dan ekonomi kreatif di ranah Jawa Timur, kita tidak membatasi dari kota atau kabupaten manapun dipilihnya 1 atau 2. Jadi kita tidak membatasi itu. Jadi meskipun nanti ada yang daftar dari Kabupaten Malang, itu ada 5 orang, ya silahkan. Nanti akan diseleksi lagi, akan dipilih lagi seperti itu. Oke, kalau untuk jumlahnya sendiri yang masuk ke paguyubannya? Sekarang sudah ada jumlahnya sekitar 40-an ya Kak Dewa? Iya, 40-an. berpasangan. Iya. Oh, itu berarti 1 tahun ini? Itu ya, ada dalam 40? dalam 1 tahun ini. Oh, banyak ya, lumayan. Jadi memang sudah mencoba untuk memperluas dan memberikan kuantitas yang banyak juga, selain di kualitas juga. Oke, mungkin menyambungkan lagi terkait live Instagram yang saya lihat sebelumnya di Jawa Timur. Nah, ini kan putra dan putri ini merupakan winner dan juga runner up 1 dari Duta Parekraf Jawa Timur tahun 2024. Oke. Nah, di sini mereka sudah melaksanakan kegiatan Q&A ya Kak ketika itu ya. Nah, aku sempat mention dan sempat mengetahui bahwasanya ketika itu Kak Putra Dawam itu menjelaskan terkait destinasi wisata yang ada di, iya benar ya Kak ya? Tentang kalau Q&A saya UMKM, bukan? UMKM. Oh iya, UMKM yang ada di daerahnya. Kemudian kalau untuk Kak Nabila sendiri ya, ini memilih untuk mengembangkan pariwisata di modern atau mungkin tradisional. Nah, mungkin dari jawaban Kak Dawam dan Kak Nabila itu sendiri, apa kontribusi yang sudah dilaksanakan? Proving dari jawaban Q&A itu sendiri sejauh ini sudah bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, kalau dari aku sendiri, waktu itu Q&A-nya berbentuk jika kamu memilih wisata modern atau tradisional, kamu akan mengembangkan wisata yang mana nih? Betul. Nah, karena saya memikirkan bahwa para milenial ini harus melek digital ya. Betul. Jadi waktu itu saya menjawabnya mengembangkan wisata modern. Tapi sebetulnya teman-teman, sobat Radar Malang, wisata tradisional itu juga harus dikembangkan nih.
Karena contohnya ya di Malang juga banyak sekali wisata tradisional seperti kemarin kita juga sempat mengunjungi visitor juga di Batik Sundari, kemudian ada juga di Kampung Gerabah. Nah, itu juga salah satu bentuk wisata tradisional nih. Nah, dari wisata tradisional itu sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu tradisional juga karena di situ juga sudah ada campuran modern. Oke. Iya, jadi kita juga selaku putra dan putri Parekraf ini harus bisa nih membranding pariwisata dan UMKM untuk bisa dilihat oleh masyarakat luas. Oke, dipahami. Berarti memang pariwisata mulai dari modern dan juga tradisional itu harus sama-sama diunggulkan Iya, ya. harus sama-sama Apalagi katanya Pak Sandiaga Uno ya, bapak-bapaknya teman-teman ini ya. Betul Itu Bapak banget. Sandiaga Uno, itu program unggulannya itu sendiri itu di wisata tradisional. Iya. Nah, memang itulah yang menjadi pembeda Indonesia dengan negara-negara lain gitu ya Kak Ada ya? juga Kak, Oh ya, gimana, anugerah Kak? desa wisata. Wah, Itu. itu gimana mungkin Kak bisa dijelaskan? Jadi anugerah desa wisata itu suatu penghargaan pada suatu desa yang telah mengimprove, yang telah membangun sektor pariwisata yang ada di dalamnya, Kak. Nah, maka bisa diketahui oleh mancanegara. Atau mungkin ini ya, karena desa wisata itu sendiri banyak sekali kita jumpai di Kota Malang karena desa tersebut itu memiliki atau mengembangkan Potensi. suatu potensi dan memiliki brand-brandnya. Mungkin kalau mungkin yang saya sebutkan tadi ada wisata Gerabah, Kampung Gerabah, terus kemudian Keramik, ada Kampung Kampung Keramik. Itu juga termasuk desa wisata juga ya yang dapat penghargaan banyak sekali dari pemerintah pusat maupun kota gitu. Berarti yang ada di Tlogomas itu bukan Kak ya? Iya, di Dinoyo Kak. Oh iya, di Iya, Noyo. Oke, betul sekali. Berarti yang keramik itu pasti sering kan teman-teman lewat Iya. situ. Biasanya kan sering buat banget. Sering banget. jalanan Jalan ini ya. pintas. Betul, jalan pintas teman-teman. Nah, di situ merupakan destinasi apa Kak tadi? Desa wisata. Anugerah desa Anugerah desa wisata. Anugerah desa wisata. Oke. Terus aku tadi juga sempet keinget nih. Nah, dari desa wisata ini sendiri, itu saya pernah baca sejauh ini desa wisata itu memberikan persentase yang sangat tinggi terkait pembukaan lapangan kerja. Nah, itu menurut para pemuda nih, desa wisata dengan membuka berbagai peluangnya itu sendiri bagaimana? Jadi pariwisata dan ekonomi kreatif itu adalah dua sektor yang saling berhubungan dan tak akan terpisahkan karena dua-duanya saling mendukung perekonomian yang ada di Indonesia. Oke. Jadi ekonomi kan sangat penting ya yang ada di Indonesia. Apalagi kita berjualan, kita membeli itu juga termasuk perekonomian. Nah, dari desa wisata itu banyak membuka lapangan kerja karena kan banyak UMKM dan sektor bisnis lainnya yang telah membuka lapangan bagi masyarakat sekitar. Jadi menguntungkan, saling mutualisme. Oke, dipahami. Berarti memang sangat benar sekali ya bahwasanya dikatakan desa wisata itu bisa membuka peluang-peluang baru apalagi di UMKM untuk warga sekitar. Nah, ngobrolin terkait pariwisata dan ekonomi kreatif juga nih Kak. Tadi kan sudah sempat di-mention nih bahwasanya ada beberapa poin terkait Parekraf ini sendiri. Dan saya juga pernah membaca bahwasanya film itu juga menjadi salah satu sektornya ya. Iya. Film. Ekonomi kreatif. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan karena pasti teman-teman di sini itu bertanya-tanya, kenapa kok film masuk Parekraf kayak gitu? Karena juga kita ketahui sebelumnya saya sudah pernah ngobrol bahwasanya Indonesia itu peringkat ketiga setelah Amerika dan juga Korea ya. Nah, Korea seperti yang teman-teman tahu drakor nih Kak. Nah, drakor sudah sangat membumi ya, sudah sangat semuanya mengetahuinya dan di situ hebatnya Korea adalah memasukkan seluruh pariwisatanya di dalam drakornya itu tadi Kak. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih sejauh ini film di Indonesia itu bisa meningkatkan Parekraf itu sendiri? Iya. Baik, kalau kita berkaca ya dari negara Korea, karena negara Korea ini pesat banget, apalagi tentang K-pop-nya, bukan hanya K-pop, K-drama, tapi juga makanan-makanan mereka nih. Pariwisatanya juga sangat, sangat bener-bener kayak bagus banget gitu. Nah, di Indonesia juga gitu, dari film-film ini, nah kita sebagai anak muda nih, harusnya tuh benar-benar sadar ya, karena film juga termasuk dari branding nih.
branding juga, tidak hanya film-film juga. Sekarang kan zaman sekarang harus apa ya, di YouTube gitu kan, ada betul. vlog-vlog juga. Oh, iya. Terus kita membranding tentang pariwisata, UMKM, dan juga sekarang kan banyak yang kayak nge-review makanan. Itu juga Betul. termasuk salah satu bentuk untuk membranding pariwisata dan ekonomi kreatif, Kak San. Oh, oke. Berarti memang bukan hanya di film saja ya. Iya. Fotografi, videografi, apalagi banyak teman-teman yang sudah menjadi vlogger nih di sosial medianya masing-masing. Nah, itu juga termasuk dalam mengunggulkan parekraf. Kayak gitu. Oke, mungkin aku juga mau bertanya nih terkait prioritas kita saat ini di parekraf. Nah, kan teman-teman ada 5 destinasi super prioritas nih di Indonesia. Nah, salah satunya di ini ya Kak ya, Borobudur. Iya, Nah, Borobudur. mungkin kalau semisal di Jawa Timur sendiri, apakah sudah ada yang masuk ke dalam 5 destinasi super prioritas ini sendiri atau bagaimana? Wah, jadi sebenarnya perkembangan rekor penilaian pariwisata kita yang di Jawa Timur sebenarnya sudah pesat, sudah bagus. Cuman karena kurangnya promotor dari kita sendiri, maka itu juga sebagai hambatan ya. Tapi itu juga sebagai challenging bagi kita untuk bisa menduduki 5 besar. Oke. Nah, seperti itu Kak. Oke, berarti emang ini tugasnya Iya, perlu putra dikembangkan dan lagi putri parekraf ya. Oke, jadi mungkin bisa kita tunggu untuk realisasi dari Kak Nabilah yang membawakan wisata modern dan juga tradisional melalui sosial media. Nah, ngobrol-ngobrol terkait sosial media nih. Nah, kan ada official account dari Duta Parekraf itu sendiri. Nah, kira-kira apakah ada harapan dan apakah ada gebrakan baru nih di sosial media Parekraf untuk membangun dan memperkenalkan pariwisata dan juga ekonomi kreatif terutama di Jawa Timur nih Kak? Gimana? Ya, pastinya kita sangat menunggu gebrakan baru ya. Betul. Dan inovasi-inovasi baru dari munculnya duta-duta atau putra-putri parekraf Jawa Timur maupun nasional. Mungkin salah satunya karena saya sendiri mempunyai advokasi yaitu Kelana Muda Nusantara. Nah itu mungkin aku harap dan masyarakat juga itu bisa bermanfaat juga buat masyarakat luas karena Kelana Muda Nusantara ini berjalannya di bidang media sosial. Oke. Nah, saya juga ingin di Instagramnya Putra Putri Parekraf ini ada nih, oh ternyata pariwisata dan ekonomi kreatif itu seperti ini, pengembangannya seperti ini dari inovasi-inovasi Putra Putri Parekraf Jawa Timur. Jadi halayak umum atau masyarakat luas itu bisa mengetahui nih bahwa anak-anak muda di Indonesia itu bergerak dan bisa menginovasi tentang pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, seperti itu. Betul sekali. Apa tadi Kak namanya? Kelana Muda Nusantara. Kelana Muda Nusantara. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih. Pasti kan ada beberapa teman yang mungkin masih belum mengetahui terkait Kelana Muda Nusantara itu sendiri. Baik, jadi Kelana Muda Nusantara ini advokasi yang bergerak di bidang media sosial, membranding pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih belum terkenal oleh masyarakat luas nih yang ada di pelosok-pelosok desa. Dan bukan hanya itu saja, nantinya Kelana Muda Nusantara akan bekerja sama dengan non-government organization yang akan melakukan volunteer secara bersama di bidang pariwisata di pelosok-pelosok desa. Dan saya harap semoga Kelana Muda Nusantara ini bisa bermanfaat juga untuk masyarakat luas nantinya. Oke, berarti memang di bidang sosial media ya, Iya, di bidang yang sosial mana media. saat ini menjadi kekuatan dari Iya, si bener banget. Gen Z ini sendiri. Oke, mungkin kalau misal dari Putra Dawam sendiri, pasti kan ada advokasi juga ya? Iya, bener. Nah, mungkin bisa dijelaskan advokasi yang menjadi harapan bisa dijalankan 1 tahun ke depan. Sebenarnya advokasi saya itu sudah berjalan dari sebelum ajang saya mulai. Nah, Oke. tapi fun fact-nya, saya kebalikan dari Putri Nabilah. Sedangkan saya sukanya tuh yang langsung terjun ke masyarakat. Oke. Seperti halnya visit media digital, lalu penggerak UMKM lokal, dan juga sebagai yang hits di traveling, Kak. Oke. Nah, aku juga sebagai konten kreator, tapi aku juga sebagai konten kreator, meskipun aku ini memiliki advokasi yang offline, memiliki advokasi yang terjun masyarakat, tapi aku juga memanfaatkan media digital juga, Kak, sebagai tombak perkembangan zaman kita. Nah, seperti itu. Oke, dipahami. Berarti memang keduanya ini memang parekraf
tidak salah ya berarti memilih mereka ini karena bisa menggabungkan beberapa advokasi yang memang dirasa sangat dibutuhkan oleh perekonomian dan juga pariwisata di Indonesia. Oke, aku juga mau nanya nih Kak, bicara terkait sektor pariwisata. Nah, dikenal dengan alam terindahnya di Indonesia. Nah, bahkan juga mengungguli New Zealand. Kalau nggak salah ya Kak ya. Dan sekarang sudah menjadi ranking pertama ya. Baru pertama kali Indonesia menduduki peringkat pertama untuk mengungguli New Zealand. Jadi mungkin bisa dijelaskan selain dari Kak Nabila dan juga Putri Nabila dan juga Putra Dawam, kan pasti ada advokasi-advokasi lain. Nah, itu bisa dijelaskan mengapa sih generasi muda itu harus terjun langsung dan bisa berkontribusi di Parekraf itu sendiri. Nah, generasi muda adalah yang akan merealisasikan Indonesia 2045, Indonesia Emas 2045. Betul. Nah, itu suatu harapan, tidak hanya sekedar mimpi, tidak hanya sekedar kata-kata, melainkan bukti nyata. Kita ini diasah sebagai suatu inovator, suatu inspirator agar kedepannya Indonesia ini memiliki suatu keunggulan tersendiri pada negara-negara lain. Nah, dalam sektor pariwisata alam ya Kak. Yeah. Nah, Indonesia ini memiliki kekayaan alamnya dari view, dari apapun yang ada berkaitan dengan wisata. Kalau saya sendiri kebetulan waktu itu ngambilnya wisata di kampung heritage, di Kayu Tangan di heritage. Kemudian ada kalau Putra Dawam sendiri mengambil di BJBR ya Kak? Iya. Iya. Di situ kita bisa memperkenalkan nih wisata alam dari masing-masing daerahnya masing-masing untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas dan diupload di Instagramnya masing-masing. Oke, berarti memang sudah mulai digali ya Kak ya? Iya. Mulai dari sebelum menjadi sudah menjadi ya pastinya ya, berarti finalis ya Kak finalis, ya? benar. Finalis dari Parekraf sebelum melaksanakan grand final, mereka ini dapat challenge kayak gitu ya, Iya, untuk bisa memperkenalkan pariwisata dan juga ekonomi kreatif di daerahnya mereka masing-masing. Jadi memang Parekraf ini diharapkan untuk bisa membantu Bapak Sandiaga Uno ya, Iya, betul untuk mengenalkan kepada para pemuda terkait Parekraf itu sendiri. Karena memang menurut saya dari Gen Z ini sendiri kan banyak ya Kak ya, kalau bicara terkait UMKM, sekarang konten kreator terkhususnya TikTok itu banyak banget yang mereka awalnya itu menjadi konten kreator saja, namun saat ini mereka sudah meranah untuk membangun bisnis baru. Nah, menurut Kakak sendiri, kan itu termasuk juga UMKM, betul Iya, ya Kak ya? benar banget. Nah, menurut Kakak, apa sih dampak positifnya kita nih para Gen Z yang suka main TikTok, apalagi banyak-banyak pengen menjadi konten kreator, itu berdampaknya ke UMKM itu bagaimana? Ini benar-benar banyak banget ya dampak Betul. positifnya. Apalagi untuk influencer atau vlogger-vlogger di luaran sana, karena sebetulnya kita kalau membuat sebuah video untuk membranding sebuah wisata atau UMKM, itu nantinya juga insight-nya ke diri kita sendiri. Entah itu nanti kita mendapatkan uang, Betul. atau nanti juga pastinya dari UMKM ataupun pariwisata yang sudah kita kenalkan, itu akan dikenal lagi oleh masyarakat luas nih. Oh, jadi seperti ini nanti saya akan datang nih ke sini. Ternyata aku nggak tahu nih, ternyata ada pariwisata yang sebagus ini. Jadi banyak banget positifnya, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk anak muda maupun masyarakat luas nantinya. Betul sekali, karena memang saat ini ya Kak ya, kita cuma pegang HP aja kita udah bisa keliling dunia. Iya, betul kayak banget. gitu kan ya. Nah, jadi diharapkan dengan adanya sosial media, apalagi maraknya konten kreator dari Gen Z ini sendiri, itu bisa menjembatani untuk memperkenalkan seperti itu ya Kak ya. Nah, mungkin bisa nih Kak, kita tunggu episode-episode apa nih yang bisa dikeluarkan sama official account dari Putra Putri Parekraf. Nah, biar kita tahu juga nih terkait pariwisata dan juga ekonomi kreatif itu bukan hanya UMKM saja, tapi banyak sekali sektor, mulai dari perfilman, kemudian juga fotografi, videografi, mungkin vlog yang Iya. kita sering ketahui saat ini dan juga masih banyak hal lagi. Oke, mungkin sambil kita ini Kak, menarik kesimpulan juga bahwasanya kan sekarang healing itu
sebagai generasi Z, healing itu sudah bukan kebutuhan yang sekunder, namun juga kebutuhan yang primer. Nah, jadi kalau semisal kita kadang sibuk, pasti butuh healing. Butuh healing. Nah, mungkin bisa nih dikasih tahu, mungkin kita juga bisa diberi 1-2 kata lah ya, gimana sih harapan agar parekraf, pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini bisa berkembang pesat, apalagi dengan bantuan dari para generasi muda. Oke, silakan bisa bergantian kakak. Nah, jadi generasi muda kita harus memanfaatkan media digital ya, kayak di Instagram, TikTok. Itu juga sebagai keseharian kita kan. Kita melihat berita, kita Betul. melihat tren dan yang lainnya. Nah, kita ini setelah kita melihat seperti itu, kita kan memiliki namanya suatu ide, suatu inovasi yang apa kita itu ingin tingkatkan. Nah, jadi di balik healing tersebut, kita juga bisa melakukan aktivitas berwisata. Nah, kita bisa melihat wisata budaya, kita bisa melihat wisata modern maupun wisata alam lainnya. Kalau dari Putri Nabila? Iya, sekarang ini ya banyak yang apa-apa dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Jadi teman-teman semua, Sobat Radar Malang, jadikan healing kalian itu menghasilkan cuan. Jadi manfaatkan media digital untuk mempromosikan atau meraih keuntungan nih dari situ ya. Apalagi kan kita sebagai anak muda ini harus mempunyai inovasi ataupun karya-karya ya dalam bentuk apapun, karena zaman sekarang tuh harus melek digital banget. Betul. Meskipun kalian healing sambil cari cuan itu juga untung. Betul sekali, jangan healing untuk hilang ya. Iya, Kak, jangan healing untuk hilang. Nanti bingung semuanya ya kalau hilang. Oke, jadi itulah mungkin yang bisa kita gali ya terkait pariwisata dan juga ekonomi kreatif, sehingga kita bisa mengetahui sebagai generasi muda untuk bisa melek dalam memanfaatkan teknologi, apalagi pasti banyak nih dari teman-teman yang bercita-cita untuk menjadi konten kreator. Oke, mungkin apakah ada tambahan lagi dari Putri Nabila dan juga Putra Dawam? Ini closing statement kah? Ya, boleh. Pesan buat semua teman-teman atau Sobat Radar Malang di rumah, selalu gali potensi kalian dan jangan pernah takut untuk gagal. Kemudian selalu mencoba apapun yang ingin kalian coba. Dan yang terakhir, kalimat yang selalu saya ucapkan dimanapun saya berada, if you never try, you will never know. Betul sekali. Oke, terima kasih Putri Nabila atas closing statement yang sangat luar biasa tentunya ya. Oke, silakan Putra Dawam. Kalau dari aku, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti dapat. Ikuti semua apapun organisasi atau komunitas yang kalian inginkan, yang tentunya dengan passion kalian mau, otomatis kalian akan mendapatkan kesuksesan yang akan kalian dapat. Oke, betul sekali ya. Mungkin saya ingin menarik sedikit saja juga bahwasanya personal branding itu sekarang bukan sombong ya Kak, Ya. namun kita juga ingin melalui kegiatan tersebut kita bisa ke depannya itu mempermudah jalannya kita. Kan kalau kita berbicara terkait usaha, tidak lupa doa juga harus, usaha juga harus, tawakal juga harus, kayak gitu ya Kak ya. Jadi mungkin untuk Sobat Radar Malang TV, jangan lupa walaupun kita ini masih generasi muda, bahkan generasi muda ini merupakan kekuatannya teman-teman, karena kita bisa menggali lebih lagi potensinya. Untuk itu mungkin cukup ya Kak ya, dalam kegiatan kita kali ini temanya karya anak muda dalam dinamika pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Semoga harapan-harapan yang diberikan oleh Putra Dawam dan juga Putra Nabila itu bisa masuk dan mudah dipahami oleh teman-teman generasi muda yang ada dan menonton podcast Radar Malang TV. Oke, sekian. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan karena sudah main nih ke podcast Rama. Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa.